Kita awali dengan informasi pertama, gempa bumi bermagnitudo 6,7 mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Aduh, ini akibat gempa. Gempa itu. Puji Tuhan, Airene, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya dalam Renungan Eklesion. Kiranya berkat Tuhan limpah atas kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belum selesai duka cita dan doa kita untuk saudara-saudara kita di NTT dan NTB yang dilanda siklon Seroja, hujan dan banjir bandang. Kita kembali dikejutkan dengan gempa bumi bermagnitudo 6,7 yang mengguncang Kabupaten Malang dan sekitarnya. Saya saja yang tinggal di Jember merasakan guncangan yang cukup kuat, sehingga hampir semua yang tinggal di asrama Sekolah Tinggi Alkitab Jember berlarian keluar menuju halaman. Saya melihat berita yang menyatakan bahwa ada banyak korban jiwa dan materi yang dialami saudara kita, baik di Kabupaten Malang maupun Lumajang, yang menambah duka cita di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa untuk Kabupaten Malang dan sekitarnya, Lumajang dan sekitarnya, dan saudara-saudara kita korban gempa bumi, kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua bencana dan penderitaan yang sedang terjadi saat ini jelas mengingatkan kita untuk tidak mendasarkan sukacita atau kebahagiaan kita pada hal-hal yang sifatnya sementara, yang bisa dengan cepat diambil dari kehidupan kita. Seperti manusia, harta kekayaan, dan banyak hal lainnya yang fana. Orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, harta benda dan kekayaan, dan apapun juga yang kita miliki di dunia ini adalah pemberian Tuhan yang sangat baik. Tetapi kita harus sadar bahwa suatu waktu akan diambil dari kita. Itu sebabnya kita harus belajar pada Tuhan tentang bagaimana kita bisa menghadapi semua penderitaan tersebut dan belajar mendasarkan sukacita kita pada hal-hal yang bersifat kekal, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan ini kita merenungkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 16-24 yang mengajarkan kepada kita tentang Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian itu. Dia berjanji akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita kekal. Untuk itu, saya akan membacakan untuk kita semuanya Injil Yohanes pasal 16 ayat 16-24. Demikian firman Tuhan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka,
Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat tersebut menceritakan percakapan Tuhan Yesus dengan para murid menjelang penangkapan dan penyalibannya. Tuhan Yesus pada waktu itu dia mempersiapkan para murid untuk menghadapi duka cita yang sangat besar. Karena beberapa jam ke depan, para murid akan melihat Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Penyaliban Tuhan Yesus benar-benar akan memporak-porandakan dunia para murid pada waktu itu. Karena pengharapan mereka akan Mesias hancur. Para murid telah mempertaruhkan seluruh hidupnya pada Yesus yang mereka imani sebagai Mesias yang Israel nantikan. Baru saja mereka melihat Yesus diterima dengan luar biasa di Yerusalem, Yesus dielu-elukan dengan seruan Hosana, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi tidak lama sesudah itu, Yesus disalibkan. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus mempersiapkan para murid dengan mengatakan bahwa sesaat lagi mereka akan berduka cita karena penyalibannya, tetapi sesaat kemudian mereka akan bersuka cita karena kebangkitannya. Dan Tuhan Yesus yang bangkit itu menjamin bahwa apa yang mereka doakan dalam namanya akan diberikan kepada mereka. Melalui kebenaran ini, saya akan mengemukakan pesan firman Tuhan bagi kita saat ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, disalib karena dosa-dosa kita, akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita kekal saat kita percaya dan berdoa kepadanya. Mari kita memperhatikan pesan Tuhan melalui teks ini, dan untuk saat ini, bagian pertama ini, saya akan mengemukakan satu pesan terlebih dahulu, yaitu bahwa kita akan mengalami duka cita di dunia yang berdosa ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ayat yang ke-20. Mengapa para murid berduka? Karena kematian Tuhan Yesus tentunya. Demikianlah setiap orang akan berduka cita karena suatu saat akan mengalami kematian orang-orang yang mereka cintai. Tuhan telah menetapkan bahwa kematian sebagai hukuman atas dosa. Meskipun Tuhan Yesus telah menang atas maut, menghancurkan sengat dosa dan kematian, sebagaimana dicatat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57, tetapi Tuhan Yesus belum mengambil fakta kematian dan rasa sakit emosional yang disebabkan karena kematian
ketika orang-orang yang kita kasihi meninggalkan dunia ini. Jadi kita perlu menyadari bahwa menjadi orang Kristen itu tidak membebaskan kita dari mengalami duka cita yang mendalam. Semakin dalam kita mengasihi atau mencintai, semakin dalam kesedihan kita ketika orang-orang yang kita cintai itu diambil dari kita melalui kematian. Terutama ketika kematian itu datang secara tidak terduga atau tiba-tiba. Tetapi sebagai orang percaya kita perlu tahu bahwa tidak ada yang salah dengan berduka cita. Tidak ada yang tidak rohani dengan merasakan kesedihan pada saat kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Duka cita kita berbeda dengan duka cita dunia ini karena kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Paulus mencatat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 bahwa satu waktu kita akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang kita kasihi yang meninggal di dalam Tuhan, di dalam kemuliaan kekal. Namun demikian, selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih berduka cita saat kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga, digambarkan tentang Tuhan kita Yesus Kristus sebagai orang yang penuh dengan kesengsaraan dan menderita kesakitan. Jadi, tidak ada yang salah dengan berduka cita. Tidak ada yang salah kalau kita mengalami kesedihan karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Orang yang beriman, orang yang saleh, tidak membuat dia terlindungi dari mengalami kesedihan yang mendalam. Tetapi di tengah-tengah kesedihan kita harus datang kepada Tuhan, kita harus mencari penghiburan kepadanya, sebab dialah sumber segala penghiburan kita. Puji Tuhan. Yang berikutnya, kita harus mengetahui bahwa duka cita kita itu mungkin disebabkan oleh banyak faktor yang berbeda. Tentunya ada lebih banyak penyebab duka cita daripada apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetapi dalam teks kita ini kita melihat ada beberapa sumber duka cita para murid. Yang pertama adalah bahwa duka cita itu bisa berasal dari kekecewaan ketika ada hal-hal atau ada sesuatu yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Para murid berduka cita karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mereka berharap bahwa Tuhan Yesus Sang Mesias itu akan memulihkan kejayaan Israel. Tetapi kenyataannya mereka melihat bahwa Mesias yang dinantikan itu, Tuhan Yesus, dia ditangkap, dia disiksa, dan disalibkan. Perhatikan apa yang dikatakan Kleopas dan temannya dalam Lukas pasal 24 ayat 21. Sebenarnya kami berharap bahwa ialah yang akan membebaskan bangsa Israel, namun hari ini adalah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Maksudnya adalah bahwa hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus. Mereka mengharapkan Yesus akan membebaskan bangsa Israel, tetapi mati tersalib. Mereka mengira bahwa Mesias akan datang dan menegakkan pemerintahannya atas Israel, membawa kesejahteraan bagi umat Israel, seperti yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Murid-murid telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus dengan harapan bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan, tetapi kenyataannya bertentangan dengan semua harapan mereka. Yesus dituduh dan ditangkap dan dihukum mati dengan cara yang sangat mengerikan, sekalipun dia tidak kedapatan bersalah. Karena itulah mereka sangat kecewa, mereka sangat menderita, mereka meratap, mereka berduka cita. Nah, dengan cara yang sama, ketika kita berharap, kita berdoa, dan
bekerja untuk sesuatu yang kita yakini sebagai kehendak Tuhan, tetapi ternyata tidak terjadi seperti yang kita harapkan, maka kita mengalami duka cita, kita mengalami kekecewaan, kita bersedih karena apa yang kita harapkan tidak terjadi. Itu sebabnya mari kita selalu bersandar pada tuntunan Tuhan. Yang kedua, bahwa kesedihan itu bisa berasal dari kebingungan atau ketidaktahuan atas sesuatu, baik yang dituliskan dalam Alkitab atau karena keadaan yang sedang kita alami. Murid-murid pada waktu itu bingung atas apa yang Yesus katakan kepada mereka. Mereka lebih bingung lagi karena beberapa jam setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, mereka melihat Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Bahwa Yesus mati dengan cara yang sangat menyakitkan dan sangat terhina pada waktu itu. Kita membaca bahwa meskipun Tuhan Yesus sudah berulang kali memberitahu mereka bahwa Dia akan pergi ke Yerusalem untuk menderita dan mati, tetapi para murid tidak memahaminya. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang Mesias akan menderita dan mati dengan cara yang seperti itu. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa Mesias tidak membangun kerajaan atau pemerintahannya. Mereka memahami hanya sebagian dari Alkitab, tetapi tidak semuanya. Demikian pula, seringkali kita juga mudah bingung karena kita tidak memahami keseluruhan ajaran Alkitab tentang sesuatu. Kita memiliki pemahaman tentang hal-hal yang seharusnya terjadi. Dan ketika itu tidak terjadi, maka seringkali kita bingung, kita kecewa, dan kita berduka cita. Itu sebabnya kita perlu untuk benar-benar memahami apa yang diajarkan oleh firman Tuhan secara menyeluruh. Yang ketiga, duka cita kita bisa berasal dari melihat kemenangan dari orang-orang yang jahat. Orang-orang dengan kesesatannya tampaknya menang, mereka bergembira. Sedangkan orang-orang benar mengalami penderitaan. Tuhan Yesus memberitahu para murid bahwa dunia akan bergembira atas kematiannya. Perhatikan bagaimana para pemimpin agama Yahudi yang sombong itu memberi selamat satu sama lain karena akhirnya mereka dapat membunuh Tuhan Yesus, sang pengkhotbah yang luar biasa yang telah mengancam posisi mereka pada waktu itu. Di zaman kita saat ini, ketika kita melihat kejahatan yang mengerikan dari para teroris, saat mereka bersuka cita, saat mereka bergembira atas kematian orang-orang yang tidak bersalah, kita merasakan duka cita, kepedihan yang sangat mendalam. Yang keempat, kesedihan juga bisa berasal dari kita hidup di dunia yang sudah berdosa ini. Karena dosa Adam, seluruh ciptaan menjadi sasaran kesia-siaan dan kematian. Meskipun Kristus telah menaklukkan dosa dan kematian di kayu salib, kita masih hidup di dunia yang berdosa. Kita masih hidup dengan tubuh jasmani yang masih takluk pada penyakit dan kematian. Kita masih harus berjuang melawan kedagingan yang rentan terhadap dosa. Tentunya dengan akibat-akibat yang sangat menyakitkan. Ketika orang lain berdosa terhadap kita, kita menderita duka cita dan kesedihan. Terkadang rasa sakit yang dalam membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat disembuhkan. Menjadi orang Kristen tidak menghalangi kita untuk mengalami kesedihan, rasa sakit seperti itu. Tetapi jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar. Kita memiliki Tuhan Yesus yang telah mati karena dosa-dosa kita dan yang telah bangkit dari kematian. Dia telah berjanji akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita kekal. Untuk itu, saat-saat kita mengalami penderitaan, datanglah kepada Yesus dan temukanlah penghiburan di dalam Dia. Haleluya!
Tuhan Yesus memberkati.